نستفتح الجلسة مثل من أوهلنا وأسرفنا ورجالنا الصالحون ويدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في عملهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم ومقاصدنا في مقاصدهم هذه نياقة صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim wa majjid ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, kita lanjut, kita lajengaken taklim kitab Dalilut Thalibin. Kita masuk ke muqaddimah hari ini. Kemarin penjelasan tentang makna Bismillahirrahmanirrahim. Dari makna Bismillahirrahmanirrahim kita tahu bahwa Allah yang memberikan kepada kita kenikmatan yang sifatnya umum dan kenikmatan yang sifatnya khusus. Ini dari makna Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di dalam muqaddimah kitab ini, beliau, sang penulis, pengarang daripada kitab ini, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah al-karimil alim, alladzi wafaqa min istafah min ibadihi li ta'allum wa ta'lim. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang telah memberikan taufik kepada orang-orang yang terpilih dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala untuk saling belajar dan mengajar, memberikan ilmu dan mengambil ilmu. Wa arsyadana ila tariqil ilmi alladzi bihi sababun najah wal fawz bil qurb indal malikil azim. Dan Allah ta'ala yang telah membimbing kita, yang mana kepada satu jalan ilmu, yang mana dengan ilmu tersebut memberikan jalan keselamatan kepada kita dengan mendekat kepada Allah Ta'ala. Nyun sewu dalam terangaken rumiyin. Kalau ada orang beribadah kepada Allah, ahli tahajud Masya Allah, tapi dia tidak tahu ternyata tempatnya niatnya sholat itu di dalam hati. Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar, hatinya niat saya, niat sholat sunnah 2 rakaat. Dia enggak ngerti. Sholat isya. Usalli fardul isya ma'muman lillahi ta'ala. Waktu di dalam hatinya dia itu tempatnya niat. Tapi dia enggak ngerti ilmunya. Walaupun dia sholatnya khusyuk. Sujud saking suwene sujud ki karpete Zayed sing kandel nganti jebol. Sampai robek karpet ini tadi, percuma karena dia tidak tahu ilmunya. Maka diharapkan orang itu belajar dulu ilmu yang betul, taklim segala sesuatu yang diwajibkan atas dirinya. Belajar ilmu yang sekiranya wajib dulu atas dirinya. Dirinya wajib sholat, berarti belajar sholat. Dirinya wajib berpuasa, berarti dia belajar tentang seluk-beluk puasa. Ketika bulan Ramadan wajib berpuasa, dia belajar kira-kira ada hal-hal yang meragukan atau dia nggak ngerti, tanya. Saya kalau nangis bulan Ramadan itu batal apa ndak? Oh mboten, lah niku banyu miline kalih umbel kula niku taklek dhewe. Batal mboten? Batal. Nanti akan belajar nanti, pelan-pelan akan belajar, pelan-pelan akan belajar, pelan-pelan akan belajar. Segala sesuatunya yang berkaitan dengan dia sebagai seorang hamba itu dia harus belajar. Kalau yang belum diwajibkan jangan dulu. Jangan dulu.
ya, maka yang dipelajari adalah hal-hal yang memang sifatnya adalah wajib. Nanti ada kelasnya ulama belajar tentang satu seluk-beluk, itu mereka sudah menguasai berbagai macam fan ilmu yang diwajibkan, kemudian dia mempelajari lagi ilmu-ilmu yang lain. Gini kuleres. Ya. Maka untuk mendekat kepada Allah itu ada caranya, ada ilmunya, bukan dengan sembarangan. Untuk mendekat kepada Rasulullah pakai ilmu, enggak sembarangan juga. Masuk kita sholat bagi yang jamaah putri pakai mukennah, itu ada ilmunya. Bukan cuma sekedar pokoknya mukennah itu menjadi syarat sah sholat. Belum tentu. Kalau pakai mukennah, sekiranya dengan mukennah itu tadi kemudian masih terlihat bagian auratnya, ya, maka bisa jadi sholatnya enggak sah. Tapi ada orang yang sholat enggak pakai mukennah, dengan jilbabnya yang rapet, pakai kaos kaki begitu, pokok enggak kelihatan auratnya, bisa jadi sholatnya malah sah. Sholat pakai sarung, bagus. Sholat pakai celana, enggak apa-apa. Yang penting ketutup auratnya. Ada orang sholatnya pakai sarung, tapi dia pakai kaos pendek, enggak pakai baju kaos dalam begitu. Ketika ruku, Masya Allah, kotak infak baru ini. Nah, maka sholatnya batal. Jadi dia belajar segala sesuatu yang memang wajib atas dirinya untuk dia ketahui. Saya kepengen nikah, Beb, saya jomblo. Lah terus bagaimana? Ya, saya kepengen nikah, belajar nikah. Belajar nikah itu berarti apa? Mempraktekkan hubungan suami istri? Mboten. Belajar ilmu seluk-beluk nikah. Saya ini masalahnya ngedepi orang-orang sering sekali saya dapat pertanyaan yang memang ya separuhnya pengen ngampleng nggih, memang nggih. Tapi jadi ya harus belajar tentang hukumnya menikah. Saya nanti kalau Anda sebagai seorang perempuan, apa yang harus dijalankan kewajiban sebagai seorang istri? Kalau Anda sebagai laki-laki, apa yang harus dijalankan sebagai seorang suami? Hak apa yang harus saya terima dari istri saya? Hak apa yang harus saya terima dari suami saya? Belajar, ya. Maka supaya kita tahu, jangan sampai nanti kita jatuh ke dalam perbuatan haram tapi nggak sadar. Ini yang salah. Dulu ada seorang ahli ibadah terkenal. Abid, sampai panggilannya, julukannya si ahli ibadah. Oh, kurang nopo iki. Jadi kira wah wong ahli sujud tenang, kira wah ahli ibadah, terkenal itu. Tapi subhanallah dia satu kali waktu beli keledai enggak dinaiki, juga enggak dipakai buat bawa barang karena ini bukan di Indonesia yang jelas. Dan ini waktu yang sangat lama sekali kejadian ini. Keledai itu pada umumnya ditunggangi atau dipakai buat bawa barang dulu. Maka subhanallah dia punya keledai, orang-orang tahu. Tetangganya tahu, ya kayak kita mungkin tahu tetangga kita beli motor baru gitu loh. Kok enggak dinaiki, cuman dipanasi tok, matiin lagi. Keledainya gitu. Tiap hari cuman dijemur begitu, bawa kasih makan, kasih minum dah. Ditanyai, ngapunten mohon maaf, kamu ini wahai syekh, wahai ulama kita, alim kita, ustadz kita, kenapa kok keledainya enggak pernah dinaiki? Jawabannya ini ku simpel, berwibawa, tapi kurang saon. Jawabannya, kamu kan tahu, saya ini ahli ibadah. Waktu saya 24 jam dari mulai pagi sampai pagi lagi saya buat ibadah. Saya buat dzikir, saya pakai buat sholat sunnah. Sehingga saya ini sampai enggan menikah karena saya itu takut kalau dengan menikah nanti saya akhirnya ibadah saya jadi kocar-kacir istiqomah saya. Nah terus keledai ini hubungannya apa? Kalau saya syahwat, saya kumpuli keledai ini. Dia nggak tahu hukumnya ngumpuli keledai itu juga haram. Karena apa? Nggak belajar orang ini. Dulu ada seorang badui, Rasulullah mesti taklim gini sama sahabat, orang badui ini masuk cuk ke masjid, mohon maaf, langsung buka sarungnya, buka auratnya, buang air kecil ya. Oh, Sayyidina Umar, pedang. Ya Rasulullah, nyun sewu dalam penggal nggih. Mohon maaf saya penggal ya Rasulullah. Tenang. Rasulullah tuh sahabat yang marah pada saat itu, kata Rasul, diam. Aja mbok oyak. Iki nek mbok oyak malah engko rata uyuhe. Malah nanti malah rata najisnya. Jangan dikejar. Dan terus bagaimana? Biarkan sampai selesai. Lihat ilmunya Rasulullah. Ya. Saya ingat ini
Pak guru kita Gus Karim, imam masjid ini atau salah satu daripada pembina masjid ini, subhanallah menjelaskan ini. Kemudian Rasulullah mendatangi si Badui tadi, ditanya sama Rasulullah. Ini sahabat di belakang sudah siap ngenteni kode. Rasulullah nggih gas langsung. Subhanallah, Badui ini ketika selesai dia polos. Dia lihat, loh kok wong-wong pandangannya rapi nak ki. Pandangannya kok serem ki. Gak bahaya tah? Oh, subhanallah, dengan posisi itu Rasulullah kemudian bilang, "Mas, jenengan dari mana?" "Oh, saya dari desa ini, dari desa ini." Saya kasih tahu, mohon maaf, kata Rasulullah. Dengan senyum loh Rasulullah. Enggak emosi, senyum. Saya kasih tahu, Mas, ini tempat kita untuk sholat. Masjid Nabawi ini, masjid ini untuk sholat. Air kencing atau air seni itu najis. Loh, sejak kapan najis? Ya ini hukum Islam. Najis. Oh, saya cuma masuk Islam gitu, saya belum tahu hukumnya. Oh, jadi najis. Najis. Kalau mau kencing ada tempatnya. Ditunjukkan tempatnya, kamar mandi dan sebagainya, toiletnya ditunjukkan. Oh, ya Rasulullah, saya cinta dengan Anda. Tapi tidak dengan orang-orang yang menteleng-menteleng ki aku wedi ya Rasul, takut saya Rasulullah. Ya, menunjukkan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, luar biasa sempurnanya Nabi Muhammad itu ya. Maka dari mana? Belajar ilmu kita. Kita jadi tahu, oh ternyata seperti ini najis. Oh seperti ini najis. Ketika sudah punya anak, belajar nanti gumok atau muntahnya bayi itu hukumnya apa? Nah, belajar kita. Biar tahu, seorang suami mempelajari hal yang tidak berkaitan dengan dirinya, tapi harus, apa itu? Mohon maaf, masalah head misal. Supaya istrinya bisa dibimbing. Nanti ketika istrinya head, suaminya tahu hukumnya sudah paham. Sehingga belajar. Dengan taklim itu tadi, subhanallah, Allah Ta'ala akan bukakan jalan. Bahkan ada orang yang ngeluh sama Imam Haddad masalah uang. Rezekinya kok agak sempit, bingung ini, kerjaan ndak ada yang gul, malah ditawari pinjol. Lebone PRI akeh banget. Boleh iki kedah pripun Imam Haddad? Dijawab sama Imam Haddad. Ambil kitab, ambil buku tulis, ambil pulpenmu, datang majelis taklim. Loh, ini saya ngeluhkan masalah uang, gratis. Kamu datang majelis taklim, di situ dibuka rezeki sama Allah. Ya, karena ilmu itu luar biasa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mab'uts li tamimil makarimal akhlaq wa ala alihi wa ashabil faizina binal ulum wal adwaq. Begitu pula di dalam kitab ini beliau Sayyidi Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana al-mab'uts, beliau itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sholawat itu tercurah kepada para sahabat dan juga kepada keluarga para sahabat Nabi yang mereka itu selamat dengan memperoleh yang namanya ilmu, dan itu semua sumbernya dari Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah itu diutus sama Allah Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak. Makanya kalau orang nggak tahu, dia belajar. Apakah orang yang sudah belajar atau hatam Quran, hafid, hafal hadis, sudah waktunya dia berdakwah? Tunggu dulu. Punya akhlak gak untuk berdakwah? Karena modal utamanya dakwah di masyarakat itu akhlak riyin. Akhlaknya dulu. Kalau akhlaknya sopan, santun, baik, ilmunya gak seberapa, tapi sambung sanatnya jelas ilmunya. Belajar dari gurunya sampai Rasulullah. Kalau ini sudah jelas, walaupun sedikit yang baru dia dapat, tapi dia punya akhlak sempurna sesuai lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Cerdas spiritual, baru cerdas intelektual. Ada orang yang pinter tapi tidak benar. Lebih baik itu benernya dulu. Pinter sedikit, ini akan lebih manfaat daripada pinter, cerdas, profesor, doktor, al-ustad, al-mukarram, almarhum, gitu ya. Al-makfur lahu.
Wah, gelare pol-polan luar biasa. Tapi dia tidak benar. Maka Al-Quran akan ditafsirkan sesuai dengan otaknya. Ini bahaya loh ini. Ini bahaya. Di dalam Al-Quran ada ayat, bunuhlah kaum musyrik dimanapun kau temui mereka. Lah kan ruwet ini. Diartikan secara letterlek. Berarti umpama saya kepingin mati syahid dan masuk ke dalam golongan orang-orang yang selamat yang ada dalam Al-Quran, saya akan bawa tas ransel isinya bom atau modeling nganggo magic jar kae. Terus kemudian saya masuk ke gereja, kemudian saya ledakan bom itu, saya terhitung minas syuhada. Walah, ini orang-orang yang seperti ini nih, ya subhanallah masih hidup orang-orang ini. Ya, kita doakan dapat hidayah. Ini berarti dia nggak belajar. Nggak belajar. Al-Qur'annya ditafsirkan sesuai nafsunya. Hadis Nabi diartikan sesuai keinginan dirinya. Salah. Nggak bisa begitu. Akhirnya umat terkotak-kotak. Umat terpecah belah. Nggak boleh. Nggak boleh begitu. Jadi kita harus hati-hati betul dari sini. Kita akan mengikuti Nabi Muhammad. Kalau cinta sama Nabi Muhammad itu akhlaknya kayak Nabi Muhammad. Jangan kita kembali ke Al-Quran dan Al-Hadis. Ini kerap mireng buatan kata-katanya tadi. Asli ya, sering dengar kata-katanya. Kembali ke Al-Quran dan Al-Hadis. Caranya lewat mana? Lewat siapa? Kalau kembali ke Al-Quran dan Al-Hadis, Anda masuk rumah kemudian sok gagah. Sholat. Istrinya diperintah, ayo tidak boleh begini. Ini jalannya Rasulullah. Ya, Anda bukan ngikuti Rasulullah. Rasulullah itu dalam riwayat istrinya sampai kalau guyu, cekikian itu sampai terbahak-bahak. Karena Rasulullah itu humoris. Rasulullah itu romantis. Rasulullah itu kalau ngomong senyum. Sampai menghadapi lawan loh ini. Musuh loh. Sampai Abu Jahal itu nutup pakai sorban. Pakai kain. Kalau Rasulullah lewat. Ini musuhnya nutup pakai kain. Sampai ditanya, kamu ini orang aneh. Kalau Muhammad itu lewat, kamu tutup mukamu, memangnya kenapa? Jangan sampai saya sepaneng sedikit aja. Kalau saya sepaneng sedikit, saya jatuh cinta sama dia. Ganteng, akhlak. Jadi musuh mengakui. Loh, itu Rasulullah berwibawa. Oh, karena ini keluar masjid. Ada temannya, podo-podo Islam. Keluar dari masjid yang satu. Yang di sini keluar dari masjid yang tarawihnya 8 rakaat. Teman yang Islam keluar dari masjid tarawihnya 20 rakaat. Dikei salam, rajab. Assalamualaikum. Migat. Baik, inilah orang-orang yang nasabnya bersambung kepada Abu Jahal. Ya, bahaya ini, ya. Kok bisa terjadi yang seperti ini? Karena belajarnya salah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau engkau katakan wahai Muhammad, kalau engkau cinta sama Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikuti aku Rasulullah. Lah ngikuti Rasulullah ini mau langsung dari mana? Ngikuti Rasulullah itu berarti yang nyebarkan ilmu. Para sahabat. Sahabat nyebarkan ilmu. Lah kita enggak ngalami zamannya sahabat kok, Beb. Berarti zamannya tabi'in. Wes Al-Qarni, zamannya para tabi'in, Sayyidul Tabi'in, Imam Hasan Al-Basri, apa yang lain-lainnya, Imam Hasan Syadzili. Loh kita enggak ngalami zaman mereka, tabi'in. Zaman-zaman nih orang-orang masa-masa keemasan luar biasa. Katanya Rasulullah, sebaik-baik kaum itu, sebaik-baik zaman itu adalah zamanku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian zaman setelahnya. Berarti orang yang masih mengikuti ini selamat dia. Karena kita mau tahu akhlak Rasulullah dari mana? Langsung beli buku. Lah berarti Anda juga mengikuti akhlak Rasulullah itu melalui jalur yang nyetak buku. Penerbitnya. Loh enggak, itu kan ada penulisnya. Berarti itu juga orang yang menyampaikan ilmu. Kita mau kembali itu tadi. Bahkan kalau kita cuma belajar buku nggak ada yang bimbing begini, bisa bahaya. Lalu terus bagaimana dengan Al-Quranul Karim? Al-Quran itu Anda baca, Anda resapi, nggak ngerti artinya, dibetah-betah ke limaos. Al-Quran itu ada keajaiban. Tapi untuk mentafsirkan Al-Quran, stop dulu.
Ada ahli tafsir. Kenapa kok turun ayat ini? Kenapa kok nanti begini? Lah ini artinya begini kok, berarti kita boleh melakukan ini. Belum, jangan dulu. Kita harus tanya dulu sama ahlinya. Ya, jadi ini hal-hal yang seperti inilah penting. Kemudian amma ba'du, dimulai setelah beliau hamdalah kemudian sholawat, mulai beliau menjelaskan secara singkat saja. Kitab ini, kitab singkat ini, ya, ini tentang ilmu adab yang diridhoi, ya, yang direstui, dan tentunya ini adalah tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Yang mana saya, kata beliau Syekh Habib Alwi, menulis kitab ini, ya diniatkan ini untuk saudara-saudara kami, para santri-santri kami, untuk memahami di dalam agama Allah Ta'ala, sampai mereka menjadi generasi penerus terbaik yang mengikuti generasi sebelumnya, yaitu para salaf mereka. Yang mana tidak kita pungkiri, fi jamil buldan al-islamiyah, di zaman ini, di banyak negara yang mana mereka orang-orang Islam sebetulnya, mereka itu tidak tahu tentang akhlak nabinya, akhlak para pendahulunya yang soleh, ya, khususnya dari keluarga kita, kerabat-kerabat kita, amma kana alaihi abauna wa aslafuna sholihun, yang mereka enggak tahu jalannya daripada orang-orang tuanya yang soleh. Yang mana tentunya jalan dari orang-orang tua yang soleh itu, mereka menempuh jalan akhlak, tidak lain adalah akhlaknya Nabi SAW. Wasammaituhu, saya kasih nama kitab ini Dalilut Thalibin. Ya, ini adalah petunjuk bagi para penuntut ilmu di dalam pembahasan masalah fi mabhasit taqwa, pembahasan takwa dan kehidupan atau adabnya muslimin dan hak-hak mereka di dalam kehidupan ini, dalam agama ini. Dan saya berharap kepada Allah Ta'ala supaya dengan adanya kitab ini, ya, saya mudah-mudahan diterima atau qabul, kata beliau, dan kembali wa ya'ud naf'ali, kembali kemanfaatnya kepada saya, kemanfaatannya dan kitab ini, keluargaku dan saudara-saudaraku, saudara-saudariku, dan banyak dan semua kepada para santriwan santriwati yang menuntut ilmu. Dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Wallahu waliyut taufik wal musta'an ila aqwamit thariq. Ya, tentunya kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menutupnya pembukaan ini dengan sholawat kepada Nabi SAW. Masuk pembahasan yang pertama, masalah takwa. Takwa ini mungkin nggak sampai nutut karena waktunya sudah mau selesai. Takwa ini diterangkan sebelum masuk pembahasan apa itu takwa. Takwa itu menurut ulama ahli hikmah, hurufnya ada 4 bahasa Arab. Ta, qaf, wawu, ya. Ta, qaf, wawu, ya, atau alif bengkok. Itu yang bilang alif bengkok. Takwa. Kata ulama ahli hikmah, orang yang takwa itu harus punya 4 komponen huruf ini. Kalau enggak punya 4 komponen huruf ini, berarti tidak memenuhi syarat sebagai orang takwa. Apa itu? Yang pertama adalah tak. Orang takwa itu harus punya komponen tak. Tak itu adalah tadarru. Di hadapan Allah itu rendah hati dan rendah diri. Double. Beda. Rendah hati itu beda sama rendah diri. Tapi kalau untuk tadarru harus dua-duanya. Rendah hati dan rendah diri. Bagaimana itu? Sholat itu kita tempelkan muka kita sejajar dengan kaki. Sujud kita. Itu berarti kita rendah diri. Kita merendah di hadapan Allah. Ketika Anda berdoa, jangan gengsi. Wong doa sama Allah kok gengsi. Ya Allah, bahkan kata Imam Haddad, nangiso. Saya enggak bisa nangis, etok-etoknya nangis. Pura-pura nangis enggak apa-apa. Menunjukkan apa? Supaya kita ini betul-betul sama Allah. Buka tangannya, ngemis sama Allah, buka tangan. Ya Allah, Kau yang maha mendengarkan seruan hamba-hambamu. Aku yang bernama Fulan bin Fulan sedang terjepit hutang, ya Allah. Cicilan motor ora rampung-rampung, ya Allah. Rendahkan dirinya. Saya kere, Anda yang maha kaya. Pusate pusat.
Ya, Anda itu yang maha kaya ya Allah. Saya yang miskin, saya yang enggak punya apa-apa. Saya minta pertolongan-Mu ya Allah. Sebut. Ya Allah, saya ini kepingin betul menjadi hamba-Mu yang baik. Saya ini kepingin menjadi hamba-Mu yang bisa ngikuti sunnah Nabi-Mu. Saya kepingin nikah ya Allah. Tapi saya minta sudah 760 perempuan ditolak ya Allah. Kau yang maha kuasa ya Allah. Bukalah hati mereka untuk hamba ya Allah. Temukan buat saya jodoh yang baik, yang solehah. Begitu. Yang perempuan juga begitu. Ya Allah, saya diminta sama 260 orang laki ya Allah. Semuanya ganteng ya Allah. Semuanya baik ya Allah. Pilihkan buat saya yang terbaik ya Allah. Gitu. Salat istikharah. Doanya bahasa Indonesia boleh. Buka tangannya. Ya Allah, saya bingung ya Allah. Ini antri yang lamar saya ya Allah. Wow, iku umpama krungu suarane malaikat, poyo, udah. Antri wong lewat messenger tok wae antri ora wis kepedean nggih. Ya. Minta tapi sama Allah, jangan takut. Sakit, jangan minta sama Allah. Ya Allah, saya kok sakit mah. Ya Allah, asam lambung saya kok sering kumat. Sembuhkan penyakit saya. Bahasa Indonesia. Anda maksa dengan bahasa Arab itu lucu nanti. Ya Allah, ana wa ente. Piye to iki? Ngejak padu sampai anakku malahan. Ana ente. Kepruk wae iki. Jangan, tapi dengan bahasa yang enak. Saya nyamannya dengan bahasa Jawa, Beb. Enggak apa-apa, yang sopan. Ya, minta sama Allah, ya Allah. Tapi jangan gengsi. Sekali lagi jangan gengsi. Banyak orang yang berdoa itu gengsi. Ya Allah, saya butuhnya banyak. Cuman hari ini sedikit dulu aja ya Allah. Lu piye to ki ngatur-ngatur kersah. Ada lagi yang donga niku merotok maksa sithik. Ya Allah, saya suka sama Siti. Kalau Siti bukan jodoh saya, tetap jodohkan. Kalau Siti itu ternyata jodoh orang lain, putuskan hari ini ya Allah. Wong edan. Naksa ya sudah, minta sama Allah Ta'ala. Sampai ada yang tanya, kalau saya suka sama pasangan orang gimana Beb? Nah ini, ya Allah, sibukkan saya dengan wanita atau pasangan yang baik. Sehingga saya melupakan atau buat saya ini normalnya manusia supaya saya tidak mencintai milik orang lain. Itu doa dengan bahasanya masing-masing. Sampai diajari kita sama ulama. Anda mau doa bingung, sampai ulama ngajari. Kan banyak orang yang sudah penuhi, padet. Bahasan wis gelar sajadah, bojone getak. Wah iki galak tenan, nganti khusyuke ilang konsen, meh njaluk apa mumet. Langsung Anda diajari ulama, ya Allah, Engkau tahu apa yang ada dalam benakku, kabulkan. Wis enak to iki. Enak banget, tapi yo aja bendina ngono ah. Rampung salat kabulkan. Saiki wis remuk iki wong iki. Doa sebut, ya Allah saya begini, ya Allah saya begini, ya Allah saya begini. Ya Allah sadarkan suami saya, ya Allah sadarkan istri saya, kasih hidayah anak saya, minta. Dan Anda jangan lupa doa itu tadi, jangan gengsi juga supaya dikabulkan lewat orang-orang yang pasti dikabulkan doanya. Siapa? Orang tua. Sowan ke kiai, bagus. Sowan ke habib sepuh, bagus. Tapi orang tua nomor satu. Ini orang ini sering ninggal orang tuanya. Sowan kemana-mana sampai nganti ono sing nandar jalan kaki. Masya Allah. Mau datangi kiai siapa, habib siapa. Tapi dia meninggalkan orang tuanya. Salah. Uwais Al-Qarni niku diangkat derajatnya mergo napa? Sabar ngedepi ibunya. Padahal dia itu kalau sebetulnya pada saat itu ketemu sama Rasulullah, beliau masuk kategori sahabat. Hidup di zaman Rasul tapi gak ketemu Rasul. Sampai di Madinah Rasulullah di luar kota. Langsung beliau pulang karena ibunya bilang begitu sampai selesai urusanmu langsung pulang teman ibumu. Betul, karena ketemu sampai di Madinah Rasulullah di luar kota. Langsung beliau pulang kembali. Gara-gara ibunya, apa yang dikatakan sama Rasulullah kepada sahabat yang lain, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kalau ketemu wes kirim salam dan minta doa sama dia. Bayangkan,
kelasnya Sayyidina Abu Bakar, kelasnya Sayyidina Umar, suruh minta doa sama tabi'in. Dia nggak termasuk sahabat. Karena syarat sahabat itu ketemu Rasul, Islam, terjaga keislamannya sampai dia wafat. Syarat sahabat, ya. Lah terus kalau saya sering ngimpi Rasulullah, sedangkan saya Islam, itu tidak sahabat. Karena ketemu Rasulullah di zaman Rasul di bumi, bukan ngimpi, ketemu langsung, ya. Yang pertama, tadarru kepada Allah, rendah hati, rendah diri kepada Allah. Yang kedua, kepada manusia itu harus tawadhu, rendah hati, jangan salah. Kalau kepada Allah rendah hati dan rendah diri, tapi kalau kepada manusia tawadhu, rendah hati. Rendah hati aja. Apalagi sama ibunya sama bapaknya. Saya kasih contoh aja kehidupan yang nyata, mboten sah angel-angel. Bapak ibunya beli HP baru, download WhatsApp, terus tanya sama anaknya, "Mbok, ibu diajari carane WhatsApp. Iki piye kok wong-wong saiki do nganggo WhatsApp kabeh?" Diajari. Pelan-pelan, sabar, ngene lho Bu carane ngirim pesan. Coba Bu ke saya dulu, caranya begini, 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 begini. 2 jam, enggak sampai 2 jam, jenengan ditangleti meneh. Ini ki mau piye carane? Loh. Iki WhatsApp-e lho Bu, kok di reset data pabrik, kehapus kabeh. Baleni neh. Tapi seperti yang pertama, bisa enggak ini kira-kira? Nanti 2 jam lagi ibunya tanya, "Ibu yang bodoh. Loh iki piye? Anak kayak ngene ra mungkin selamat." Enggak boleh. Sabar. Ya, sabar. Harus sabar, pelan-pelan. Terus nanti tiba-tiba ibunya akan meningkat. Baru WhatsAppan ra ngerti nih ibu joget malah TikTokan. Mulai dikandani, "Bu, jangan ya. Kalau yang ini jangan, Bu, bahaya. Nanti kelihatan sama orang lain." Wah, terangkan tawadhu. Tawadhu. Kalau ditanyai satu ilmu enggak ngerti, jawab la adri. Saya enggak tahu jawabannya. Ini yang banyak sekarang ulama gengsi karena live di televisi. Di live ketika ditanyai satu hukum dia enggak ngerti, gengsi asal jawab. Ini kan jadi masalah. Ini kan jadi masalah. Kalau enggak tahu bilang enggak tahu. Nyun sewu kula mboten ngertos niku jawabane pripun lho. Kula ditangleti rencang kula teng kantor niku teng sekolahan nggih ngoten. Kula Ustaz badhe tanglet. Kula niku remen karo wong wedok. Lah terus gen carane halal kan kula ngertos niku hewan laut niku sedaya halal yang ada di dalam laut. Lah ki nek seneng karo wong wedok tak cemplungke laut sik dadi halal apa ora? Nah ini ya, ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini ada. Ya. Beberapa waktu yang lalu ya. Beberapa waktu yang lalu juga ditanya, "Saya kalau mau pergi ke masjid itu ada anjing jilat kaki kira-kira pripun?" Kene wis nerangke. Yo itu najis, cari pasir. Loh, hubungannya apa? Loh, iku kan najis. Loh, iki anjingnya jilat kakinya sendiri. Wah, iki ya. Yo, iki sing tak sebut kayak ngene iki wonge teko masalahe. Teko ya. Nah. Ya. Jadi intinya kita harus pelan-pelan ketika menjawab sesuatu itu kita tawadhu. Sebagai seorang ustadz dai kalau enggak tahu, jawab enggak tahu. Dan kita jangan gengsi. Ada orang anak kecil memberi kita nasihat, jangan kita gengsi, terima nasihatnya. Undur maqal wala tandur man qal. Lihat ucapannya, jangan kau lihat siapa yang bicara. Ada anak kecil ngomong apa. Subhanallah, ternyata dapat kebenaran itu dari omongan anak kecil tadi. Ya sudah, ambil kebenaran itu. Jangan gengsi kita. Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih, saya dapat ilmu. Walaupun tidak ngomong gitu tapi kita terima, itu sudah Masya Allah. Jadi tawadhu sama orang, kita enggak sombong. Terakhir sebagai penutup,
ada Imam Hasan dan Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib, putune Kanjeng Nabi dari anaknya yang bernama Sayyidatuna Fatimah. Ini kisah cukup terkenal, mungkin bisa dipraktekkan di Masjid Syekh Zayed kalau kita bertemu orang-orang yang seperti ini. Dulu ada orang kejadian ketika beliau berdua ini, cucunya Rasulullah sing gantenge sak pole iki Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ganteng, pinter, akhlak, aturan, etika. Subhanallah, di satu masjid dia lihat ada orang tua yang wudhunya ngawur. Wudhunya ngawur. Kaki, terus kepala, terus wajah, tangan, terakhir malah kumur. Sayyidina Husain tuh langsung, loh, Mas. Ngomong sama abangnya, Sayyidina Hasan. Mas, iki kok baik wudhunya ngawur. Pripun? Ini tadi kita lihat loh. Oh dia wudhu tadi, iya. Itu buktinya dia harus kemudian langsung sholat. Ayo Mas kita tegur. Pelan-pelan Pak Supir. Tenang dulu. Jangan kemerungsung. Jangan langsung keburu-buru. Sabar. Kita tunggu sampai waktu sholat berikutnya. Jadi itu misalkan duhur pada saat itu misal duhur. Kita tunggu waktu sholat berikutnya. Terus pripun? Baru kita ingatkan. Caranya pripun? Skenario. Engkau kowe aktore. Aku mbok kon aktor piye Mas? Wudukmu sen engkau salah-salahno. Loh, ini hebatnya ini loh. Subhanallah betul. Orang tua tadi masuk waktu sholat berikutnya mau wudhu. Orang dua ini tadi langsung masuk. Cucunya Rasulullah ini Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Masuk ke tempat wudhu. Sayyidina Husain wudhunya disalah-salah ke. Kaki, telinga, kumur, wajah, tangan, kepala. Husain, kamu kalau wudhu kayak begini nggak sah Sen. Wudhu itu harus urut. Simbahe niku karo ya waktu itu bukan pakai kran sama pakai air-airan itu. Kayak di bak atau bae karo ngurungokke. Lho. Bae dengerkan karena berdekatan jaraknya. Jadi nek wudhu iku Sen yang wajib itu wajah bersama dengan niat, tangan sampai siku-siku lebihkan sedikit, kemudian rambut atau mengusap daripada kepala, kemudian kaki sampai mata kaki dilebihkan sedikit. Oh ngoten, lah nek wudukmu kaki dulu, kepala dulu, ya enggak sah. Simbahe langsung Mas, wow jawil. Tapi orang dua ini pura-pura enggak ngerti, bodoh nih. Oh nggih Mbah pripun? Berarti wudukku salah. Lah wuduke sampean pripun Mbah? Kula wuduke loncat-loncat ngoten niku Mas. Oh ngoten nggih Mbah. Nggih. Kalau belum tahu enggak apa-apa Mbah. Mulai sekarang wuduke kudu sing genah, sing jejeg. Matur nuwun nggih Mas. Bayangkan coba akhlaknya. Orang jatuh cinta langsung kok. Nyuwun papunten Mbah, ngeten. Kasih tahu. Ya. Karena akhlaknya ini tadi. Coba kalau kita lihat mungkin orang tua sakit boten sabar kinten-kinten ngoten niku. Ngasih tahunya. Ya harus bisa. Mbah, nyuwun papunten jenengan iki wis sepuh kok cek goblok, Mbah. Ya. Ngomongnya halus tapi nyelekit. Kayak padha wae. Nggih, tetep ngejak gelut kae. Jangan, tetap ngomongnya yang halus, bahasanya yang enak. Mbah, mohon maaf kalau saya kurang ajar, saya mohon maaf. Tadi wudhunya salah, Mbah. Atau tadi apa? Kasih tahu yang baik. Itu tawadhu. Nanti minggu depan kita lanjutkan huruf takwa berikutnya. Ada qaf, kemudian wawu, kemudian ya. Ini kita belum bahas takwanya, baru hurufnya ini. Nanti takwa artinya apa akan kita bahas. Pelan-pelan, satu-satu akan kita bahas. Nanti hatam kitab ini insya Allah barokah, saged istiqomah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Allah berkahi semua yang hadir di tempat ini. Allah kabulkan hajatnya. Allah ampuni dosa-dosa kita. Hingga siapapun masuk ke tempat ini membawa setumpuk dosa, sebelum balik Allah hapus semua dosa-dosanya insya Allah. Sebagaimana Allah tentukan kita ada di dalam masjid ini, insya Allah ditentukan semua sebagai penduduk surga Allah Ta'ala. Setempelnya bi ghairi hisab, wala itab, wala adab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan putra-putri kita anak-anak solihin, solihat, abidin, abidat, hafidin, hafidat.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan iman wal Islam. Allah ridho, Nabi Muhammad ridho, guru-guru kita ridho, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala insyaallah berikan jalan keluar dari semua permasalahan problematika hidup kita insyaallah. Jadikan rumah tangga kita rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Putra-putri kita anak-anak yang diridhoi, anak-anak yang dicintai dan anak-anak yang dibanggakan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala insyaallah kabulkan semua hajat kita, kabulkan semua doa dan keinginan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala insyaallah jadikan insyaallah sebagaimana kumpulnya kita di tempat ini, barang-barang kita bisa kumpul di depan Ka'bah insyaallah. Kita bisa ziarah ke Mekkah wal Madinah, bisa melaksanakan sholat dan membaca Al-Qur'anul Karim, Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan iman, Islam, Allah ridho, Nabi Muhammad ridho, guru-guru kita ridho insyaallah ma'al lutuf wal afiyah. Mudah-mudahan yang terakhir kali keluar dari lisan kita adalah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahyina li hayya hayyu amid dari mumit wa ba'athna alaihi ba'ithun fa narfa'na bi amalin fa umadun wa labanun illa man atallahu biqalbin sadim bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Sedaya lepat nyuwun pangapunten, banyak kekurangan saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.